Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah semuanya kabar baik. Alangkah baiknya kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita lancar dan dapat dimengerti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Minggu lalu kemarin kita ada yang tahu bahas tentang apa, anak-anak? Ya, berbahas tentang menyimak. Jadi hari ini ibu akan kita akan masuk pembelajaran tentang meningkatkan kemampuan berbicara. Ada yang tahu anak-anak berbicara itu apa? Ayo. Ya, berbicara itu adalah dapat dikatakan sebagai keterampilan bahasa yang bertujuan untuk mengungkapkan ide, gagasan, serta perasaan secara lisan, proses komunikasi kepada orang lain. Jadi, dalam proses komunikasi itu terjadi pemindahan pesan dari komunikator atau pembicara kayak kita ini kepada komunikan. Komunikan itu seperti pendengar yang mendengarkan pembicara. Komunikator adalah seseorang yang memiliki pesan. Pesan yang akan disampaikan kepada komunikan lebih dahulu diubah ke dalam simbol yang dipahami oleh kedua belah pihak. Seperti yang kedua-duanya itu mengerti, pendengar mengerti dan pembicara mengerti gitu. Simbol tersebut memerlukan saluran agar dapat dipindahkan kepada komunikan. Bahasa lisan itu adalah alat komunikasi berupa simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti mulut kita ini, yaitu alat komunikasi untuk menyampaikan seperti hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada orang atau kepada si pendengar. Jadi anak-anak, saluran untuk memindahkan adalah udara. Selanjutnya simbol yang disalurkan lewat udara diterima oleh komunikan. Karena simbol yang disampaikan itu dipahami oleh komunikan, ia dapat mengerti pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jadi di sini ada yang tahu nggak apa fungsi berbicara itu? Siapa yang tahu? Fungsi berbicara yang pertama itu mempelancarkan pergaulan atau hubungan, melahirkan gagasan, ide, isi hari, perasaan, inisiatif, dan kreatif. Dan dalam berbicara kita dapat menambah pengetahuan. Kita bisa mendapatkan pengetahuan yang memang kita nggak pernah mendengar, lalu kita dapat mendengar dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Dan tujuan berbicara itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bisa memberitahukan dan melaporkan informasi, dan yang kedua itu menjamu dan menghibur, dan yang ketiga membujuk, mengajak dan mendesak keyakinan. Jadi di sini anak-anak fungsi dalam berbicara ini sangat penting. Dia tuh terbagi menjadi fungsi berbicara ini juga bisa melatih kita untuk bisa melancarkan berbicara juga. Dan bisa menyampaikan sesuatu dengan sopan dan lisannya dengan sopan. Jadi di sini ibu akan menjelaskan dalam kegiatan menyimak itu aktivitas kita tuh diawali dengan mendengar dan diakhiri dengan memahami atau menanggapi. Kegiatan berbicara ini tidak demikian. Karena kegiatan berbicara ini diawali dari suatu pesan yang harus dimiliki pembicara yang akan kita sampaikan kepada penerima atau pendengar, agar penerima dan pendengar dapat menerima atau memahami isi pesan yang kita bilang tersebut gitu anak-anak.
Jadi menyampaikan isi pikiran dan perasaan, menyampaikan informasi, menyampaikan gagasan, serta pendapat yang selanjutnya disebut pesan. Ini diharapkan sampai ke tujuan secara tepat agar si pendengar juga tidak usah melalui menulis atau komputer, jadi bisa melalui dari berbicara langsung agar pendengar juga bisa memahaminya gitu anak-anak. Di sini siapa yang tahu berbicara itu bisa ditulis atau bisa salah. Siapa yang tahu di sini pidato itu bisa disebut berbicara langsung atau hanya bisa ditulis saja? Ya, berpidato itu yaitu bisa melatih kita agar berbicara dengan lancar dan bisa berbicara dengan tutur kata yang bagus. Karena dalam pidato kita dilatih untuk menjadi seorang pemberani ke depan untuk menyampaikan sesuatu atau berbicara sesuatu yang dapat dipahami oleh pendengar-pendengar di sekitar kita. Jadi dalam berbicara, meningkatkan berbicara itu ada prosesnya anak-anak, yaitu kegiatan berbicara itu dilakukan untuk dua hal, yakni yang pertama itu untuk mengadakan hubungan sosial, merupakan percakapan dalam suasana santai gitu. Jadi kita tuh bisa berbicara tuh dengan santai. Ada juga orang berbicara dengan kayak mengebet untuk kayak seperti contohnya tuh berdebat. Itu tuh orang berdebat pasti berbicaranya itu udah tidak santai lagi, pasti emosian, ngos-ngosan, dan berbicaranya itu cepat sekali sampai kita tidak dapat memahaminya. Sedangkan yang kedua itu untuk melaksanakan suatu layanan. Kegiatan berbicara ini tuh antaranya untuk mengikuti wawancara atau memperoleh pekerjaan, memesan makanan di rumah makan, mendaftarkan sekolah dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran berbicara ini di sekolah juga anak dapat mengembangkan kalian ini, anak-anak ini juga dapat mengembangkan kemampuan secara vertikal, tidak secara horizontal juga tidak apa-apa. Maksudnya itu mereka sudah dapat mengungkapkan pesan secara lengkap meskipun kalau dibilang belum sempurna dalam arti strukturnya itu menjadi kayak benar gitu, pilihan katanya semakin tepat dan kalimat-kalimatnya semakin bervariasi. Dengan kata lain, perkembangan tersebut tidak secara horizontal mulai dari fonem, kata, frase, kalimat, dan wancana seperti halnya jenis tataran linguistik. Di sini Ibu akan menjelaskan dalam meningkatkan berbicara ini ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kemahiran kita dalam berbicara. Yang pertama itu yaitu lafal. Seperti kita tuh udah kayak kita menghafalkan teks, lalu kita tuh udah menyangkut di otak dan kita berbicara secara langsung tapi tidak melihat teks. Terus yang kedua itu intonasi, tekanan, dan rime. Dan yang ketiga itu penggunaan kata dan kalimat dan aspek non kebahasaan yang mencakup. Terus yang ketiga itu seperti kelancaran, terus kesikap berbicara, gerak dan mimik, penalaran, dan santun dalam berbicara. Sikap berbicara itu kayak kita tuh bisa mengatur atau berbicara itu seperti sopan dan santun. Seperti sikap kita berbicara itu ada yang tersenyum, ada yang kalau memang kita lagi marah berbicara kita ekspresinya marah, dan berbicara kita tuh seperti kayak dibilang mau nangis tapi kita kayak mau ngomong gitu. Itu berbicara dalam sikap berbicara, juga bisa dibilang gerak dan mimiknya. Dan santun dalam berbicara ini hal-hal yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak-anak, dimana dalam santun berbicara ini sangat kita pelajari dengan tekun, karena dalam berbicara
kita harus mentutur katakan dengan kata-kata yang baik dan sopan agar pendengar dapat menyimpulkan dan mendengar dengan baik gitu. Dan di sini juga dalam meningkatkan kemampuan berbicara, faktor di dalam meningkatkan ini ada faktor berbicara, di mana faktor berbicara ini kegiatan penunjang. Faktor penunjang dalam kegiatan berbicara itu yang pertama, faktor kebahasaannya yang pertama itu meliputi ketepatan dalam ucapan dan menepatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai, seperti tekanan nada itu misalkan nadanya tinggi atau rendah gitu, seperti juga yang dibilang durasi yang sesuai. Kayak seperti ibu ini di depan durasi berbicara itu ya ibu santai, tenang juga agar kalian dapat memahami dan mengerti apa yang ibu sampaikan. Ada juga orang yang durasi ngomongnya itu terlalu cepat. Jadi kita tidak bisa memahami dan mengerti apa yang dia bicarakan gitu. Seperti yang kalau dia ngomong, ibu misalkan kita kan tidak dapat menyimpulkan apa yang dia bilang gitu. Dan yang ketiga itu pilihan kata. Pilihan kata itu seperti kalau dibilang kita menyampaikan kata-kata dengan yang kalau dibilang tutur katanya itu yang indah agar dapat didengar dengan baik gitu. Dan yang keempat ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya. Itu tata bahasa itu yang seperti yang ibu bilang sebelumnya. Dan yang kelima ketepatan sasaran dalam berbicara. Itu faktor-faktornya dapat dimengerti. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya dulu sebelum ibu melanjutkan pembahasan berikutnya. Oke, tidak ada. Baik, ibu akan melanjutkan penjelasan dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Oke, baik. Selanjutnya ibu akan membahas tentang bentuk dalam keterampilan berbicara itu. Ada beberapa bentuknya. Yang pertama itu monologikas. Itu tuh seperti monologika itu merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan monolog, seperti kayak ekspresi muka kita dalam berbicara, dimana hanya ada seorang yang berbicara. Dan bentuk dari monologikanya itu yang sangat penting adalah proses dalam menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain yang di depan umumnya. Sebagai contoh itu kayak seperti pidato yang ibu jelaskan tadi. Yang kedua itu ada dialogika. Dialogika itu merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara juga, tapi dengan cara dialog, di mana dua orang atau bisa lebih kayak ibu ini berbicara dengan kalian, mengambil atau berbicara dalam suatu proses pembicaraan. Bentuk dialogika ini yang sangat penting ialah diskusi. Kayak kita itu, ibu sering juga kasih kalian kayak berkelompok kalau mengerjakan sesuatu itu juga disebut dari dialogika. Bentuk dari dialogika dalam berbicara seperti diskusi, merunding, tanya jawab, debat, dan percakapan. Jadi itulah bentuk dalam berbicara. Apa tadi yang pertama? Monologikas, oke. Yang kedua dialogika. Itu harus ingat karena bentuk dalam berbicara itu sangat penting. Dan seperti yang di buku kalian lihat, ada juga faktor-faktor dalam keberhasilan kita dapat berbicara. Yang pertama itu pembicara. Faktor pembicara itu seperti salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kegiatan berbicara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pembicara itu, seperti untuk melakukan kegiatan pokok pembicara, metode, bahasa, tujuan, sarana, dan interaksi. Itu dalam faktor itu harus ada ya dalam pembicara itu, bagus karena. Dan yang kedua itu bahasa. Bagi pembicara itu bahasa merupakan suatu alat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Itu seperti bahasa, misalkan kalau kita menguasai bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Thailand, bahasa Korea gitu. Kita tuh
kalau dapat menguasai itu juga suatu alat untuk dapat menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang tersebut. Misalkan kita juga keluar negeri, ada orang yang tidak bisa bahasa Indonesia, kita pakai bahasa dia. Misalkan kita ke Prancis, yang paling penting bahasa itu yang harus kita pelajari yaitu bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris itu kayak bahasa umum kalau dibilang untuk kita keluar negeri. Karena bahasa Inggris itu memang harus seluruh dunia itu hafal bahasa Inggris. Dan yang ketiga itu faktor non kebahasaan. Faktor non kebahasaan itu dapat mencakup beberapa ya. Ada 10. Yang pertama itu sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Seperti sikap kita dalam berbicara itu tidak kaku dan wajar seperti orang berbicara biasa gitu, dan tenang, tidak tergesa-gesa juga, santai agar pendengar juga mendengarkan seorang berbicara itu dengan enak gitu didengar gitu. Dan yang kedua itu pandangan yang diarahkan kepada lawan berbicara. Kita kalau sedang berbicara seperti Ibu nih lagi menjelaskan tentang meningkatkan kemampuan bicara itu, pandangan Ibu itu tidak boleh kemana-mana. Pandangan Ibu harus fokus ke kalian gitu, agar penyampaian berbicara Ibu itu bisa sampai kepada pendengar, kepada kalian, dan bisa diingat gitu. Dan yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Seperti kayak misalkan kita sudah berbicara dan dia menghargai, kayak misalkan dia membantah berbicara kita gitu. Kita harus menghargai karena ya memang dia itu juga ingin berbicara seperti kita gitu. Dan yang keempat itu kesediaan mengoreksi diri sendiri. Itu mengoreksi apa ya sebenarnya yang kita nggak boleh katakan kepada orang lain gitu. Berbicara kepada orang lain tuh harus menggunakan kata apa ya gitu. Mengoreksi diri lah supaya pendengar juga enak mendengarkannya gitu ya anak-anak. Dan yang kelima itu keberanian mengungkapkan dan mempertahankan pendapat. Itu kita harus berani ungkapkan atau berbicara kepada orang yang kayak memang salah. Misalkan ada yang melakukan kesalahan, kita tuh harus berani berbicara dan mengungkapkan apa yang sebenarnya itu memang salah gitu anak-anak. Dan terus yang keenam itu gerak-gerik dan mimik yang tepat. Seperti gerak-gerik dalam berbicara itu, entah kita berbicara supaya pendengar juga enak, kita menggunakan tangan-tangan kita untuk bergerak, dan mimik kita tuh harus tersenyum selalu dalam berbicara dan menyampaikan, agar pendengar kita tuh juga baik dan enak mendengarnya gitu anak-anak. Dan yang ketujuh itu kenyaringan dalam suara. Kenyaringan itu suara kita tuh ya harus diatur suaranya itu ya, tidak terlalu besar tapi suaranya tidak terlalu kecil juga, tapi sedang-sedang agar pendengar juga bisa mendengar dan menyampaikan hal apa yang kita berbicarakan. Dan yang ke-8 yaitu kelancaran dalam berbicara. Seperti yang kalian lihat Ibu di depan ini yang disebut kelancaran dalam berbicara. Berbicara yang apa yang ada di otak atau apa yang ada di nalar otak itu kita dapat langsung menuturkan kata dengan cepat untuk melancarkan berbicara kita supaya sopan dan santun gitu. Dan yang ke-9 penalaran dan referensi. Itu tuh seperti penguasaan topik kita sampai mana kita menguasai topik kita itu agar pendengar juga enak mendengarkan topik pembicaraan kita, tidak bosan mendengarnya. Oke, baik. Sampai sini Ibu menjelaskan tentang meningkatkan kemampuan berbicara. Ada yang sudah mengerti, yang tidak mengerti boleh bertanya juga. Tidak ada? Oke, Ibu akan mengasih kalian tugas, yaitu buat pidato bebas apa aja. Nanti Ibu akan menyuruh dan suruh kalian untuk maju satu persatu agar kalian bisa melancarkan berbicara kalian, supaya berani untuk menampilkan ke depan dan berbicara di depan orang-orang banyak. Oke, baik. Sampai sini pelajaran kita. Oke, baik. Sampai sini aja pembelajaran kita.
Apabila Ibu ada salah kata atau salah berbicara, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang Ibu sampaikan dalam hari ini materinya bisa dapat dimengerti. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, sampai di sini. Besok kita akan minggu depan akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.